Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrahi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i khanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'i al-amilin wal musannifin al-mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Ghazali wal awliyati sa'fil jawah wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan mu'alif hazal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, pensyarah Syekh Abdul Abbad Naqzi Ar-Randi, Syekh Abdullah Syarqawi, guru-guru kita, kiai-kiai kita, kiai-kiai syariat thariqah maupun hakikah, ala hazin wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wal akhizin anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi Amin. Derek-derek rahimakumullah, langsung kita masuk hikam yang ketiga, halaman 16, hikam ketiga, baris ketiga. Sawabiqul himami la takhraku aswarul aqdari. Sawabiqul himami la takhraku aswarul aqdari. Sawabiqul himami utawi banteri piro-piro sejo kuat iku la takhraku ora bisa mbedah apa sawabiq aswarul aqdari ing piro-piro paker pamestine pagere pamestine Gusti Allah. Tekad yang kuat sekalipun itu tidak akan mampu untuk merobek dinding-dinding takdir. Sekuat apapun keinginan kita, sekuat apapun tekad kita, itu tidak akan mampu untuk memecah, membedah, merobohkan pintu-pintu takdir. Nanti keterangannya seperti apa kita bisa lihat di syarahnya dan bisa diskusi. Hazil hikmah utawi iki dawuh hikmah iku katalili kaya dadi taklil lima maring hikmah, lima maring barang qoblaha kang tetep ing dalem sadurunge hazihil hikmah. Wa tasluhu aidon lan patut apa hazihil hikmah aidon kelawan male katalil lima qoblaha ba'daha maring barang, lima maring barang ba'daha kang tetep ing dalem sause hazihil hikmah. Hikmah ini seakan-akan menjadi mengkronokan, jadi mensyarahi, menguatkan terhadap hikmah sebelumnya, yaitu iradatukal asbab ma iqamatullahi iyyaka fit tajrid,
atau iradatukal at-tajrid ma iqamatullah iyyaka fil asbab dan selanjutnya. Dan hikmah sesudah di hikmah ini nanti dilihat kanau koyok setuhune musonef koyok pengarang iku kola dawu sapa musonef iradatuka utawi kekarep siro ayuhal murid he murid khilafama halin ulayani barang aroda kang ngersakaken hu ing ma sapa maula ka bendoro sira ikulah tujedi ora bisa nemu apa iradatu kanaf an ing manfaat li annahu krana sak temene kelakuan iku iza kana tetkalane ana apa sawabiqul himami rikat-rikate pira-pira sejo kuat ai al himami as-sawabiqi tegese pira-pira sejo kuat as-sawabiqi kang rikat ai sari'atut taksir tegese cepatnya rikate olehi aweh labet fil asya'i ing dalem perkara pira-pira perkara fil asya'i ing dalem pira-pira perkara. Seakan-akan Ibnu Athaillah berkata, "Hei murid, hei para pelajar, keinginanmu untuk berbeda dengan apa yang diinginkan Tuhanmu, maka itu pada dasarnya gak ada manfaatnya." Kenapa? Karena itu tadi kan kita bahas keinginan, bahasanya keinginan, sedangkan ini sawabiqul himam, tekad yang kuat yang mempunyai pengaruh langsung. Itu saja tidak bisa merobohkan dinding-dinding takdir. Sawabiqul himam itu apa sih? Sawabiqul himam itu ketika tekad yang kuat mampu memberikan pengaruh secara langsung. Mampu memberikan pengaruh secara langsung. Misalnya, kalau saya mau bepergian atau mau memindahkan sebuah botol. Ketika saya ingin memindahkan sebuah botol, saya ingin memindahkan botol, baru ingin, maka saya perlu menggerakkan tangan saya pegang botol itu. Ini namanya keinginan. Sedangkan sawabiqul himam ini, tekad yang kuat, itu begitu keinginan, punya tekad yang kuat pun, botol itu langsung bisa bergerak. Ini yang dimaksud dalam sawabiqul himam ai sari'atut tafsir, yaitu cepatnya pengaruh, cepatnya perubahan fil asya'i dalam benda. Wahia utawi sawabiqul himam iku kuwan nafsi, kuwati nafsu, kuwati jiwa, allati tanfa'ilu kang dadi wujud anha saking allati apa al asya'u piro-piro perkara. Jadi kekuatan jiwa mampu untuk mewujudkan, membentuk, merubah, mempengaruhi barang-barang yang ada di sekitarnya. Watakunu lan ono apa sawabiqul himam lil waliyi maring lil waliyi iku tetep kedue wali karomatun utawi karomah. Jika itu kepada wali namanya tekad yang kuat, itu namanya karomah. Yuqalu dan ucapaken fa'ala nindakaken sapa wali kaza ing
mengkini barang bihimmatihi kelawan himmai wali, kelawan tekadnya. Iza wajjaha tetkalane nujukaken sapa wali ha ing himmah ilahi maring barang kang den sejo. Faujida mongko bisa den wujudaken. Jadi kadang-kadang wali itu tidak perlu sampai berdoa. Ketika dia menginginkan sesuatu, wali itu mempunyai kerentak, itu bisa terwujud. Itu jika terhadap wali. Wali ghairihi lan iku tetap kedue liyane wali. Kasahiri koyok tukang sihir. Wal ini lan wong kang landhep mripate ihanatun utawi ihana. Sedangkan selain wali, diantaranya adalah sihir, penyihir alias black magic. Wal ini lan orang yang mempunyai kemampuan telekinetik, mampu menggerakkan barang melalui pandangan mata. Itu ihanatun utawi ihana. Maksudnya di dalam dunia ini nggak perlu kaget, nggak perlu merasa aneh jika ada orang yang mampu menggerakkan segala sesuatu, walaupun secara logika kita, secara kemampuan akal kita kok kayak nggak mungkin, tapi ada. Kadang itu terjadi terhadap orang-orang baik yang dalam kitab ini disebutkan katakanlah wali, maka itu disebut karomah. Sedangkan selain wali, baik itu belajar menggunakan mantra-mantra black magic, artinya kitab ini juga mengakui ada black magic, itu ada tukang santet, itu ada. Atau Ain itu bukan black magic, tetapi melakukan pendekatan psikologi. Jadi orang melatih kemampuan pikiran dan hatinya untuk menggerakkan barang. Itu namanya Ain. Dan ilmu-ilmu psikologi, contoh misalnya hipnotis, hipnoterapi, itu merupakan bagian dari Ain. Cuma kalau hipnotis, hipnoterapi itu mampu untuk merubah, untuk menggerakkan pikiran orang, sedangkan Ain ini bisa ke benda nyata. Apapun itu bisa digerakkan. Nah, bagi yang seperti itu, baik karomah, sahir, wali dan sebagainya, iku latan fa'ilu ora bisa kelakon anha, tetep anha saking ihana apa al asya'u piro-piro perkara illa. Anha ini kalau saya lebih cenderung anha saking sawabikul himam, tapi kiai pensyara anha saking ihana apa al asya'u piro-piro perkara illa bitakdirillahi, kejaba angin kelawan pepesteni Gusti Allah Ta'ala, ai biizni tegesi kelawan izini Gusti Allah Ta'ala. Subhana mau suci sapa Allah Ta'ala. Artinya gini, setiap mungkin orang, kenapa disebut tekad, untuk mencapai derajat orang yang mampu menggerakkan barang, baik wali, sihir dan sebagainya, itu melalui proses yang berat. Nggak bisa orang santai terus bisa mencapai derajat ke black magic atau ke tadi telekinetik atau derajat wali, tidak.
Semua orang untuk mencapai derajat yang bisa merubah, memindahkan barang harus melalui proses yang berat. Nah, proses berat ini harus dilalui melalui tekad, kemauan kuat. Orang untuk contoh misalnya orang ingin jadi wali, kaiso. Ingin jadi wali cuma melakukan perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah standar terus dia jadi wali, gak bisa. Pasti dia harus melakukan ibadah yang melebihi kategori orang normal. Dalam sebuah hadis misalnya orang jika melaksanakan perbuatan wajib, maka dia harus memperbanyak perbuatan-perbuatan sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Ketika dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, baru tahap sampai orang tersebut bisa menjadi dalam tanda kutip matanya adalah mata Allah, tangannya tangan Allah, dan sebagainya. Artinya koyok-koyok mewakili dalam tanda kutip apa yang diinginkan dia, juga apa yang selaras dengan keinginannya Gusti Allah Ta'ala. Koyok-koyok. Tapi untuk mencapai derajat ini ya dia harus berbuat yang banyak. Dan untuk mencapai berbuat yang banyak ya harus dengan tekad yang kuat. Maka disebut himam, bukan cuma karep. Himam itu tekad yang kuat. Artinya untuk mencapai derajat wali, penyihir maupun ain itu tidak melalui proses yang mudah. Tidak hanya karep, tapi harus tekad. Kenapa tekad? Karena pasti akan mendapatkan rintangan-rintangan yang berat. Maka disebut himam, tekad. Nah, sabiqah ini kalau bahasa saya, ini bahasa orang kampung, ada sebuah perbuatan itu yang kadang orang-orang kampung, orang-orang kuno itu ngomong DCI kerso, DCI takdir. Jadi saya pernah misalnya contoh ada orang ngomong, iki duduk karepe Gusti Allah ini karena dia dijahati sama seseorang melalui black magic. Seakan-akan bukan keinginannya Tuhan, tapi keinginan para pembuat black magic ini, karena sedemikian cepatnya. Barang misalnya santet melemparkan kunci ini butuh hitungan yang sangat cepat, seakan-akan belum kejadian, proses belum normal sudah terjadi. Atau misalnya ini kalau bahasa orang Arab itu khariqul adat, hanya melewati batas-batas normal. Misalnya ada orang mau tabrakan, lah kok Gus Ilyas itu langsung kerentak, kasih tuh, ternyata nggak sido beneran. Misalnya itu yang dinamakan sawabiqul himam. Dan mungkin bagi mereka yang pernah bergelut dalam dunia aktivitas sarku atau banyak yang zikir, insya Allah mungkin akan pernah mengalami seperti ini. Ini yang sedemikian cepat, yang sedemikian gak normal, ternyata itu masih tidak bisa merubah takdir. Semuanya itu masih dalam batas-batas takdir Gusti Allah. Semuanya masih dalam batas-batas takdir. Jadi bahasa kasarannya dengan hikmah sebelumnya, tekad yang sebegitu kuat saja tidak bisa merubah takdir, apalagi kamu cuma ingin. Bahasa kasarannya gitu. Falhimamu ghairus sawabiqi, mongko utawi piro-piro sejo kuat, ghairus sawabiqi kang ora rikat, kahimmatika koyo himmah ira, koyo tekad si ira ayuhal murid hi murid, la asaro kang ora ono labet iku maujud laha maring himmah
min babil aula iku setengah saking apa kang luweh utama. Jadi kalau himmah, tekad yang kuat yang mampu menggerakkan barang dengan cepat, itu saja tidak bisa merubah takdir, apalagi tekadmu yang tidak mampu merubah apapun itu. Maka bahasa kasaran nih, semuanya itu masih dalam lingkaran takdir. Orib itu gak usah nentang arus, bahasa yang diinginkan sama kitab ini. Hidup itu gak usah ikut nentang arus, ikuti arus, maka kamu gak capek, terlaksana juga apa yang diinginkan, terlaksana juga apa yang dimaui. Setiap orang yang menentang arus apapun itu pasti capek, hasil tetap sama. Bedanya di situ. Fafi haza mongko iku tetep ing dalem iki tabridunaril hirsi, utawi ngademaken genine lubo, genine keinginan yang kuat, al musta'ilati kang mulat fi qalbihi ing dalem atine murid. Jadi hikmah ini merupakan peredam bagi keinginan yang menyala-nyala di hati orang yang sedang ingin mencapai derajat yang lebih tinggi. Hatta yukhayyalu, hingga den khayalkan, den cikro den khayalaken, den bayangkan lahu maring murid apa annazalika syai'a, apa annazalika syai'a, setuhune mengkono-mengkono perkara iku tau'yadihi anut ing dalem tangane kekuasaane murid. Jadi kadang karena orang sedang semangat-semangatnya, sedang menggebu-gebu, kadang dalam hatinya seakan-akan semuanya ada di dalam genggaman tangan saya. Orang-orang yang sedang sukses, baik dalam dunia bisnis, dalam apapun itu, kadang mereka sampai mempunyai bayangan dunia ada di dalam genggaman saya. Apapun yang saya inginkan pasti terlaksana. Nah, itu bayangan orang bisnis. Begitu juga bayangan orang-orang murid Thariqah. Murid Thariqah ada orang yang semua ngati minta ampun, koyok-koyok iki pasti kena, pasti bisa, amalno iki pasti dadi. Ini yang nggak boleh, sekuat apapun itu. Seakan-akan yang ini pasti di bawah cengkraman tanganmu. Ini yang nggak boleh. Wa annahu lan setuhune murid iku yudriku bisa nemu sapa murid hu ing syai' la mahalata, hale pasti. Jadi seakan-akan itu tadi yang nggak boleh, koyok-koyok pasti. Dengan amalan ini, dengan melakukan ritual ini pasti berhasil. Nggak boleh punya keyakinan seperti itu. Kalau ternyata kita melaksanakan amalan apapun itu hanya bagian daripada sebab, bagian daripada usaha. Apakah pasti mempunyai efek? Apakah pasti ada hasilnya? Nggak usah mikir ke situ. Tugas kita usaha, gak usah. Dan tugas kita agar kita tidak capek, maka ikutilah arus, ikutilah ritme yang ada. Semakin orang menentang ritme, semakin orang menentang arus, dia akan tenggelam dengan sendirinya. Hasilnya yang belum pasti, capek pasti. Wal idhofah, utawi idhofah, ini bahasa Arab. Wal idhofah utawi idhofah
fi qaulihi ing dalem dawuh musannif sawabiqul himam. Sawabikul himam, dalam kalimat sawabikul himam ini kan dua kata bahasa Arab ini ya, dua kata, ada kalimat sawabik, ada kata al-himam. Nah, diketemukan dalam satu kata ini seakan-akan jadi satu kata, itu min idhofatis sifat ilal mausufi, iku setengah saking mudhofaken sifat ilal mausufi maring mausuf. Makanya bahasanya sawabikul himam, cepat-cepatnya atau tekad yang mempunyai pengaruh, ada kalimat yang mempunyai, itu namanya sifat. Fi qoulihi kama taqarrara, kang wis tetep apa mah, wa fi qoulihi ilal mausufi kama taqarrara, wa fi qoulihi lan ing dalem dawuh musannif aswarul aqdari, ing bahasa aswarul aqdar ini dua kalimat juga, min izofatil musyabbahi bihi, setengah saking mudhofaken musyabbah bih lil musyabbahi maring barang kang den memperaken dan mirip-miripaken. Artinya takdir itu digambarkan, disamakan sama dengan dinding, sama dengan tembok, alias tidak bisa dilangkai tetap. Sumakola mengkonuli dawu sapa musannif, hikmah selanjutnya aryah nafsaka minat tadbir. Hikmah ini lagi-lagi kita itu tidak diperbolehkan, atau bukan tidak diperbolehkan, dianjurkan untuk melakukan sesuatu itu step by step. Gak mempunyai cita-cita tinggi itu boleh, tapi kadang kalau mempunyai cita-cita tinggi, terlalu tinggi, kadang tidak realistis, sehingga gak dilakoni kabeh, terlalu tinggi cita-cita. Maka gantunglah cita-cita tinggi, tetapi dikerjakan bertahap dengan bertahap, dan harus mempunyai keyakinan ini hanya bagian daripada usaha. Tidak ada yang namanya pasti berhasil. Nah, ini tentu akan berbeda pendapat dengan para motivator. Kalau motivator itu kan pasti. Kenapa? Kalau tidak ada motivasi, maka orang akan malas untuk melaksanakan sebuah perbuatan. Akan selalu ada motivasi, dan ini merupakan rem. Jadi ada roja, ada motivasi, ada juga khauf, rem. Maksud dari hikam ini simpel: ikuti takdir, ikuti arus, sehingga kita hidup nggak capek. Kurang lebih begitu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ada yang perlu saya sampaikan, Pak Ustadz? Enggak, saya sudah merangkum. Ada kata-kata sawabikul himami dan seterusnya, latahriku, apa itu dan seterusnya. Ini kalau saya membaca artikan, semangat atau kemauan jiwa yang kuat, yang keras, tidak akan bisa menembus tirai takdir. Lah ini kan akhirnya saya itu kan tak otak-atik, takdir iso dirubah teko awakmu dhewe. Nek kon gelem merubah awakmu, ya kadang takdir iso berubah. Lah kadang gak nyambung dengan kalimat yang hikam ini. Gimana Ustaz itu maksudnya? Semangat atau kemauan jiwa yang kuat dan keras tidak akan menembus tirai takdir. Oke. Gimana Ustaz? Ya, penting diingatkan sebelum bahas masalah sawabikul himam, kita juga harus membahas masalah takdir itu sendiri. Takdir itu adalah ketentuan Allah. Jadi ada namanya qadha. Qadha itu keputusan Allah, ketentuan Allah akan terjadi sesuatu. Ini namanya qadha. Tapi kalau takdir itu sudah terjadi.
Nah, semuanya itu sudah terjadi, sudah di dalam, makanya bahasa takdir itu qadar. Qadar itu terukur. Bumi semuanya ini itu sudah dihitung, sudah terukur, sudah diukur sama Allah. Nah, sedangkan kepastian qada itu masih bisa berubah. Walaupun ketika qada ini keputusannya misalnya qada itu kan keputusan, kurang lebih ada seseorang diputuskan. Ini kalau saya baca sarannya Dr. Buti itu kurang lebih gini. Satyakin ini kan seorang guru. Ketika ada seorang guru, dia akan ada beberapa murid. Nah, murid ini yang ada contoh misalnya satu males, udah males, nakal, nggak pernah masuk. Ada terucap, arek iki gak bakalan sukses. Arek ini ucapan dari seorang guru saja, nggak usah. Arek iki loh gak bakalan sukses. Kenapa? Terlihat dari kelakuan dia sehari-hari. Dia gak bakalan sukses. Ini apakah akan pasti terjadi atau tidak? Tergantung orang ini akan berubah atau tidak. Ketika dia berubah, maka dia yang ucapannya Pak Yakin yang katanya gak sukses akan berubah, bisa menjadi sukses. Dia berubah atau tidak. Atau ada orang misalnya rajin sekali. Pasti hampir semua guru akan ini loh, tandanya arek sing bakal sukses. Semua orang memprediksi dia sukses. Apakah dia pasti sukses? Tidak. Kadang ada variabel-variabel yang lain yang membuat dia berubah. Yang awalnya rajin boleh belenat. Yang tadi juga yang awalnya belunat nanti akan menjadi baik. Kodoknya Pak Yakin, kepastiannya Pak Yakin dalam memutuskan anak murid ini ternyata akan berubah dengan perubahan sikap dia. Kalau dia nggak berubah ya Pak, sesuai dengan yang diprediksi. Nah begitu juga dengan kodok. Kodok itu sudah keputusan Allah, sudah divonis sama dengan hakim. Ada orang terpidana, orang yang pernah melaksanakan pembunuhan, maka vonisnya adalah hukuman mati, vonis. Tapi selama dia proses untuk menuju vonis eksekusi, ternyata dia berbuat baik dan sebagainya. Karena perbuatan baik dia, maka akan mendapatkan remisi, amnesti dan sebagainya. Sehingga yang vonisnya awalnya mati bisa menjadi tidak mati dan bisa jadi bebas setelah sekian tahun. Kenapa? Perbuatan baik. Nah, kurang lebih dalam bahasa, makanya takdir ada yang takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Ini bahasa yang dipakai. Takdir itu kalau sudah terjadi itu udah pasti mubrom. Yang dimaksud, tapi kadang-kadang takdir mu'allaq itu masih kodok. Nah kodok ini, keputusan ini bisa berubah. Kadang melalui doa, kadang melalui silaturahim, yang pasti bisa berubah karena sikap kita. Tadi yang ditanyakan kurang lebih sama dengan yang disampaikan Pak Yakin, bahwasanya kita bisa merubah takdir. Sebenarnya bukan merubah takdir. Takdir ini sudah pasti. Kodok ini akan bisa berubah. Vonis ini akan bisa berubah sehingga ketika sampai ke tahap takdir. Nah ini hubungannya tadi sama. Ketika takdir ini sudah terjadi, kodok takdir beda sebenarnya. Kodok itu baru kodok kodar. Nah, kodok itu masih keputusan, kodarnya itu sudah eksekusi. Kodok. Bahasa pengadilannya kodok itu vonis, kodar itu eksekusi. Ketika sudah dieksekusi, ini tidak bisa berubah. Nah,
Kodok bisa berubah. Kodok bisa berubah, takdir yang tidak bisa berubah. Walaupun dalam sehari-hari kadang dijadikan satu. Ada takdir qadar, takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Nah, ini kalau dalam film science fiction itu kan ada orang yang ingin merubah takdir. Bagaimana dia merubah takdir? Dengan melakukan perjalanan back to the future. Dia akan back to the future atau back to the past. Dia kembali ke masa lalu untuk merubah satu kesalahan yang pernah dia lakukan. Nah, ketika satu kesalahan yang dia lakukan ini didandani, itu akan merubah alam. Yang pernah nonton film The Flash terbaru, satu sikap itu merubah runtutan sejarah. Itu bayangan, dan itu sesuai. Takdir itu sudah ditakar 100% sama Allah. Maka kalau ada takdir yang berubah tidak sesuai dengan takaran, akan merubah sejarah. Misalnya gara-gara siapa yang ingin kembali, seharusnya kembali ke masa lalu, seharusnya ini A gitu. Bisa jadi sampai sekarang negara Indonesia nggak jadi merdeka gara-gara satu sikap. Semuanya itu ada yang namanya sekarang lagi ngetop, sedang dibahas yang namanya butterfly effect. Kepakan sayap butterfly. Butterfly itu capung, kepakan sayap capung di Brazil ternyata mempunyai efek badai tornado di Filipina. Itu seakan-akan satu perubahan takdir sedikit saja itu akan merubah runtutan sejarah. Maka bahasa kasarannya, ini sudah diatur. Kodok kita harus berubah, iya. Tapi semuanya sudah terukur. Contoh misalnya, ada orang itu bahasa rizki itu kan sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ditakar. Nah, kita harus tahu antara rizki sama perolehan. Rizki itu apa? Rizki itu apa yang kita nikmati, apa yang kita pegang dan kita nikmati. Bisa jadi rizki yang saya dapat itu mungkin 1 juta sebulan, tapi perolehan yang ada di tangan saya 100 juta. Beda 1 juta sama 100 juta. Untuk mendapatkan 100 juta saya biasanya ngoyo, capek. Tapi endingnya yang bisa saya gunakan, saya maksimalkan tetap 1 juta. Yang 99 juta kadang ditipu orang, kadang dipinjam orang nggak balik-balik. Semuanya takarannya Allah tentang rezeki itu tetap gak berubah. Nah, kenapa bisa perolehan ada orang yang digambar rezeki ini saat ini ternyata dia sukses? Ya tetap dia dalam kehidupannya nggak bisa menikmati hidup. Yang dinikmati cuma 1 juta ini, 99 juta bukan. Itu hanya yang bukan jadi rezeki, bukan masuk kantong, cuma lewat di tangan, habis itu diambil orang. Kurang lebih begitu. Ada tambahan lagi, Pak Yakin? Cukup. Bang Ilyas, Karni Ilyas. Gus Ilyas. Lanjut. Udah nggak usah banyak-banyak dulu. Oke. Biar nggak ngoyo. Kebetulan nggak pakai mic, jadi biar nggak ngoyo. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Pakai salon sing enak gitu. Nggak pakai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sama Allah, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang bermanfaat. Semuanya diberikan keluarga yang sakinah, sehat walafiat. Alazina wala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah.
Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses nggak kamu?